Ketika Rasulullah dan Malaikat Jibril sedang dalam perjalanan Isra Miraj, tercium oleh Rasulullah aroma yang sangat harum. Beliau lalu bertanya kepada Malaikat Jibril, "Aroma harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kubur seorang perempuan solehah, beserta anak-anaknya." Perempuan tersebut bernama Masyitoh, yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah. Malaikat Jibril lalu menceritakan kepada Rasulullah kisah Masyitoh. Masyitoh hidup pada zaman Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, seorang raja yang kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di lingkungan kerajaan, ternyata ada beberapa orang terdekat Fir'aun yang menyembunyikan imannya kepada Allah dan Nabi Musa. Di antara mereka yaitu Aisyah, istri dari Fir'aun sendiri, Masyitoh yang bertugas mengurus anak Fir'aun, dan seorang lagi bernama Hazakil. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia adalah suami dari Masyitoh. Suatu hari terjadi perdebatan antara Fir'aun dengan Hazakil. Kala itu Hazakil menentang keputusan Fir'aun, ketika hendak menjatuhkan hukuman mati kepada para ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Sikap tersebut membuat Fir'aun yakin, Hazakil selama ini beriman pula kepada Allah dan Nabi Musa. Fir'aun lalu menjatuhkan hukuman mati kepada Hazakil. Tetapi hal itu tak membuat Hazakil takut, ia tetap yakin tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Hazakil lalu diikat pada pohon kurma, dan kemudian dihujani anak panah hingga tewas. Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia pun menceritakan kesedihannya kepada Aisyah, istri Fir'aun. Aisyah pun memberikan nasihat agar Masyitoh dan anak-anaknya bersabar. Aisyah mengatakan kepada Masyitoh bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah dan Nabi Musa, tetapi ia menyembunyikannya di hadapan Fir'aun. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masyitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Suatu hari, saat menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Masyitoh lalu mengambil sisir tersebut sambil mengucap, "Bismillah, dengan nama Allah." Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut dan bertanya, "Apakah ucapan yang kamu maksud itu adalah Fir'aun?" Masyitoh menjawab dengan jujur, "Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah, karena tiada Tuhan selain Allah." Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Ia melaporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada Fir'aun. Masyitoh tidak mengelak dan berkata, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah." Fir'aun jadi semakin murka. Ia memerintahkan para pengawalnya menyiapkan minyak mendidih di dalam wadah tembaga besar untuk menyiksa Masyitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masyitoh diberi kesempatan sekali lagi. Jika ia mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, maka dia dan anak-anaknya selamat, tetapi Masyitoh tetap pada keyakinannya. Pendirian Masyitoh semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal melemparkan satu persatu anak-anak Masyitoh ke dalam minyak mendidih hingga tewas. Hingga sampailah pada giliran anak Masyitoh, yang masih menyusu padanya. Masyitoh sempat ragu karena melihat bayinya yang masih menyusu. Namun atas izin Allah Ta'ala, bayi itu dapat berbicara, "Hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, bayi Masyitoh meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar,
"Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyitoh berkata, "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah yang Maha Besar," lalu terjun ke minyak mendidih bersama bayinya. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika Masyitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke dalam kuali, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka dengan lembut, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Wangi yang sangat harum keluar dari jasad Masyitoh bersama anak-anaknya, kemudian dikuburkan di suatu tempat. Itulah kisah Masyitoh seperti yang diceritakan malaikat Jibril saat perjalanan Isra Miraj kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.